Ya, Pak Ketua, ini bagaimana tanggapannya Pak? Kan Pileg 2024 ini suara Golkar kemungkinan naik ya dibanding 2019 lalu. Ya. Nah, untuk tanggapannya bagaimana Pak Ketua? Yang pertama, kita Golkar sendiri bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta yang telah memilih dan mendukung Partai Golkar di pemilu 2024 kemarin. Ini juga tidak lepas dari jasa dan kerja keras Ketua Golkar DKI Jakarta, Bapak Ahmed Zaki Iskandar, yang memang sejak beliau dinobatkan menjadi Ketua Golkar mempunyai komitmen tinggi terhadap kenaikan atau kemajuan Partai Golkar DKI Jakarta, sehingga semua program-program, semua proses perekrutan caleg yang kita udah mulai dari 1,5 tahun sebelum pemilu dijalankan, sehingga kita bisa mendapatkan caleg-caleg yang benar-benar punya kemampuan, punya kualitas, dan punya komitmen tinggi yang senada dengan komitmen dan program-program dari Golkar DKI Jakarta. Nah, ini hal-hal yang membuat hari ini kursi Golkar atau suara Golkar di DKI Jakarta pada pemilu 14 Februari kemarin dan sampai hari ini sudah hampir selesai semua di penghitungan kecamatan, dan kita sudah bisa memprediksi secara hampir selesai atau presentasinya sudah tinggi bahwa hari ini Golkar insya Allah minimal 10 kursi dan berpotensi untuk jadi 11 atau 12. Saya rasa itu yang paling penting, yang menurut saya yang membuat kursi Golkar naik. Ini adalah prestasi, kebanggaan bagi Golkar DKI Jakarta, dan ini juga adalah amanah dari warga DKI Jakarta yang harus Golkar jaga baik-baik, harus Golkar bisa terjemahkan sebagai bagian daripada pengabdian terhadap seluruh rakyat Jakarta di semua dapil yang ada. Memang program apa saja Ketua sampai akhirnya suara Golkar ini meningkat saat Pileg 2024? Sesuai arahan dan bimbingan Ketua Golkar DKI Jakarta Bapak Ahmed Zaki Iskandar, semenjak beliau ditetapkan sebagai Ketua Golkar DKI Jakarta, kita sudah mulai banyak melakukan program-program sosial, terutama ketika COVID berlangsung di tahun 2020. Tidak henti-hentinya seluruh kader, seluruh Golkar wilayah kita minta dan kita support, serta kita minta laporannya bentuk-bentuk kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Setelah itu juga berlangsung dengan kita melakukan konsolidasi partai secara besar-besaran, mulai dari tingkat RT, RW, sampai ke kota-kota, dan melanjutkan lagi kembali dengan program-program sosial yang ada di masyarakat, serta yang terakhir adalah kita membentuk jaringan saksi yang kita bina, kita didik, kita bimtek gitu, agar mereka bisa maksimal dalam rangka mempromosikan Golkar dan mencarikan suara untuk Golkar di TPS dan RT masing-masing.